Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Coba lihat kanan kirinya, kalau misalnya ada sampah, ambil sampahnya, tolong buang di tong sampah. Udah Sudah Pak. Pak. Sebelum mulai materi yang akan Bapak ajarkan, alangkah baiknya mari kita doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ya Pak. Muhammad Amarul Sayode. Hadir Pak. Muhammad Tegar Rizaldi. Hadir Pak. Hadir semua nih kan? Pak memiliki satu motivasi yang membangkitkan diri kalian untuk lebih belajar dari semangat, yaitu motivasi tersebut. Belajarlah dengan semangat, hadapi dengan tekad, maka kesuksesan akan merambah. Ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu yang telah Bapak ajarkan? Coba saudara apa? Tentang syirik Pak. Syirik. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah Pak. Boleh. Coba si Tegar, contoh dari syirik. Contoh dari syirik itu menyembah berhala Pak, contohnya kayak menyembah pohon, terus menyembah hewan, Terus, menyembah yang bukan layak disembah Pak. Alhamdulillah. Coba kita lihat ke papan tulis. Ini materi yang akan Bapak ajarkan pada hari ini. Alangkah berbahagianya jika bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Coba apa? Pengertian bersyukur itu apa? Bersyukur itu kita kayak ikhlas Pak apa yang sudah dikasih oleh Allah Pak. Oh, berarti kita menerima apa adanya. Iya Pak. Nah, coba Tegar pengertian dari sabar. Sabar itu menerima segala sesuatu yang kita terima dengan lapang dada Pak. Bagus. Paham kayak gimana ya? Alhamdulillah Pak. Kita lihat coba di sini ada tujuan pelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri sifat bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh dari perilaku bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang dari sifat bersyukur, qanaah, dan sabar. Next, pengertian syukur. Coba Amar tolong dibacakan. Pengertian syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Sedangkan menurut istilah, syukur merupakan suatu tindakan ucapan perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan serta didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti pengertian syukur terbagi menjadi Dua. Yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Istilah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Sedangkan menurut istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas yang nikmat yang telah dirasakan dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur terbagi menjadi tiga. Yang pertama bersyukur dengan hati, bisa kita sebut dengan asyukru bil Qalbi. Yang kedua bersyukur dengan lisan, bisa kita sebut dengan asyukru bil Lisan. Yang ketiga bisa kita sebut bersyukur dengan amal perbuatan yang namanya asyukru bil Aman. Bersyukur dengan hati, yaitu mengalami dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kita sebagai orang muslim diharuskan mengakui dan menyadari atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya apa? Dari perbuatan syukur dengan hati. Ada yang tahu? Enggak tahu Pak. Kayak sholat Pak. Salat apa? Sholat kayak sujud syukur Pak. Nah, Sujud bisa. syukur. Kenapa bisa dikatakan sujud syukur? Karena sujud syukur merupakan perwujudan dari kesyukuran dengan hati. Saat hati dan pikiran menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dapat dipahami anak-anak? Dapat Pak. Yang kedua
dengan lisan. Coba baca Ahmad. Bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita mendapat gaji yang setimpal dengan kerja keras kita, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Coba Tegar tolong dibacakan. Bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan, misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal yang baik, Pak. Bagus. Contohnya seperti apa? Kuping diperuntukkan untuk apa? Untuk untuk mendengarkan hal-hal yang baik, Pak. Tangan diciptakan Allah untuk menggunakan dengan hal-hal yang baik, Pak. seperti Menolong seseorang, kaki diciptakan oleh Allah untuk melangkahkan ke masjid, beribadah. Hikmah dan manfaat bersyukur. Coba apa bacakan? Hikmah dan manfaat bersyukur yang pertama membuat seseorang bahagia karena apa yang dia dapatkan akan membawa manfaat bagi dia dan orang lain. Untuk yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Untuk yang ketiga, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Bagus. Jadi ini adalah manfaat dan hikmah orang yang bersyukur. Pertama, orang yang sering bersyukur merasa bahagia dirinya. Yang kedua, orang yang sering bersyukur akan ditambahkan nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sering bersyukur dia akan disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Pengertian qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Akan tetapi qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis, dan tidak mau menerima perubahan. Sebaliknya, qanaah justru berfungsi sebagai administrator yang mendorong manusia untuk giat bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Pengertian singkat dari qanaah, kita sebagai orang muslim diharuskan memiliki sifat qanaah yang berarti merasa berkecukup, cukup dengan mobil sederhana, cukup dengan rumah sederhana, cukup dengan gaji kita miliki dengan sederhana. Bukan tetapi orang yang memiliki sifat qanaah berarti bermalas-malasan, merasa cukup dengan apa yang dimiliki dengan sekarang. Gue ini aja belum cukup kok. Bukan, malah orang yang memiliki sifat qanaah dia akan mendorong dirinya untuk mensejahterakan hidupnya. Baca secara aman. Qanaah dalam pribadi orang muslim dibagi menjadi dua. Yang pertama stabilisator, yaitu yang kedua dinamisator. Apa itu stabilisator tidak? maksudnya apabila seseorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu berhati, tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa yang ia milikinya, merasa kaya dan terhindar dari sifat rakus, serakah dan tamak, Pak. Betul. Coba kamu yang berwasif Jabir, kamu dibaca. Dinamisator maksudnya apabila seseorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimiliki dengan tetap bergantung kepada kehendakan dan karunia Allah, Pak. Bagus. Stabilisator itu berarti menstabilkan. Orang yang memiliki sifat qanaah artinya akan stabil. Ia akan stabil dari segi berlapang dada, merasa puas dengan apa yang dimilikinya, merasa kaya dan terhindar dari sifat rakus, serakah dan tamak. Dapat dipahami anak-anak? Dapat. Terus dinamisator. Orang yang memiliki sifat dinamisator dia akan mendorong dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya agar mensejahterakan hidupnya.
keutamaan qanaah. Coba saudara Japri tolong bacakan. Keutamaan qanaah bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada ketika gagal, memiliki hati yang damai, merasa kaya dan bercukupan, membebaskan diri dari sifat rakus dan tamak, hidup hemat, tidak bergaya hidup lebih besar pasak daripada tiang. Ini adalah keutamaan qanaah. Yang pertama, bersyukur apabila berhasil dalam usahanya. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada ketika dia merasa gagal. Yang ketiga, memiliki hati yang damai atau tentram. Yang keempat, merasa kaya dan merasa berkecukupan. Yang kelima, membebaskan dari sifat rakus dan tamak. Yang keenam, hidup hemat, tidak bergaya, hidup lebih besar pasak daripada tiang. Pengertian ridho dan sabar. Pengertian ridho dan sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Jadi orang sabar itu menerima sesuatu dengan senang hati. Apapun yang terjadi pada kita, bisa kena musibah, kena kecelakaan, atau mendapat jabatan yang tinggi dan lain-lainnya, kita harus menerima dengan senang hati. Yang kedua, orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Ridho dan sabar itu beda tipis, cuma beda tipis. Jadi apa yang terjadi pada diri kita harus merasa sabar dan juga harus merasa ridho. Karena ridho itu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk sabar terbagi menjadi tiga. Coba dibaca. Bentuk-bentuk sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Contohnya adalah puasa. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan ibadah. Itu untuk apa? Untuk mendapat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Contohnya seperti apa tegang? Kayak gak pacaran Pak, Terus, gak berzina, terus, gak judi. terus. Ya itu Pak yang saya tahu Pak. Baik. Orang yang seperti ini bukan kita pukul, tapi kita rangkul. Yang dijauhi bukan orangnya, tapi sifatnya. Karena yang jelek sifatnya. Ya Pak. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Contohnya seperti apa, tegar? Kayak kita misalkan ban kita bocor, Terus, kita harus bersabar. Terus duit kita hilang. bagus. Ini termasuk dalam ridho dan juga bisa termasuk dengan sabar. Kenapa? Karena yang sudah terjadi itu atas kehendak Allah, dan juga termasuk sabar karena kita harus menerima dengan senang Hati. Utamanya dibagi menjadi tiga. Orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-cita. Yang kedua, orang yang sabar dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya berarti tidak dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang sabar akan tenang dalam mencari apapun. Sebelum Bapak menyimpulkan, ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Ya Siapa? Buka. Coba saudara Ahmad tolong simpulkan apa yang telah Bapak ajarkan pada hari ini. Simpulan dari saya Pak, bersyukur itu kita menerima atau bersifat berbau apa yang telah kita dapatkan, kita terima dengan senang hati. Untuk yang kedua, qanaah. Kita itu berperilaku qanaah. Bagaimana caranya kita berkecukupan apa yang telah kita terima. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga, ridho. Ridho itu yang saya tangkap tadi Bapak jelaskan itu bahwasanya kita itu ikhlas serta berlapang dada dalam segala apapun, baik menghadapi ujian maupun menghadapi kebahagiaan. Yang terakhir, sabar. Sabar ini dalam segi apapun Pak. Yang pertama dalam segi hal kebaikan maupun dalam segi hal keburukan gitu Pak. Kita harus selalu sabar. Baik.
Makasih untuk Anwar, sangat bagus ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang Bapak simpulkan dari materi ini, dengan mengabulkan bersyukur, qanaah, dan sabar dalam kehidupan kita dapat menciptakan kebahagiaan yang lebih dalam, menjaga keseimbangan emosi, memperkuat hubungan sosial, dan mencapai damai batin. Sikap-sikap ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, mengendalikan nafsu yang tidak batas, menerima dengan ikhlas dan tetap tenang dalam menghadapi cobaan hidup. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, alangkah baiknya Bapak menyuruh kalian untuk membaca materi yang telah Bapak berikan, yaitu mencari dalil-dalil yang telah tertera pada materi ini seperti dalil qanaah, dalil bersyukur, dan dalil sabar. Dapat dipahami anak-anak? Dapat, Pak. Sebelum ditutup, maka kita akan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Oh ya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang puasa. Sekian, terima kasih. Kalau misalnya salah datang dari Bapak, yang benar datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.